Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Ahli ibadah yang terancam masuk neraka. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Imam Al-Bukhari mencatat hadis Nabi SAW yang menggambarkan ahli ibadah yang terancam masuk neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, dikatakan pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulana atau seorang wanita rajin mendirikan sholat malam, gemar puasa di siang hari, mengerjakan atau kebaikan dan bersedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah SAW berkata, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Mereka para sahabat berkata, fulana atau lain hanya mengerjakan sholat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak pernah menyakiti seorang pun. Rasulullah SAW berkata, dia adalah penghuni surga. Al-Imam Bukhari Al-Adab Al-Mufrad Beirut Darul Basyair Al-Islamiyah 1989 halaman 54-55. Kita semua tahu Allah itu Al-Tawwab, Maha penerima taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya, rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya. Selama seseorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun, manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu pewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan memaafkan. Karena itu Rasulullah mengajari umatnya untuk menahan diri. Jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, jangan sering menghardik sesamanya. Karena Rasulullah tahu, ruang maaf manusia terbatas. Tidak seluas dan sedalam Tuhannya, mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain memendam kesal kepada kita. Mengetahui diri kita salah saja, kita masih enggan meminta maaf, apalagi tak merasa bersalah sama sekali. Hadis di atas adalah contoh nyata. Seorang wanita ahli ibadah, rajin sholat malam, gemar berpuasa, banyak bersedekah dan beramal, tapi lidahnya selalu membawa rasa sakit pada tetangganya. Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan padanya. Dia termasuk ahli neraka. Artinya, amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, ibadahnya kekurangan makna. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia lainnya. Al-Imam Bukhari Al-Adab Al-Mufrad 1989 halaman 48. Dalam riwayat lain dikatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah dalam hadis di atas tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Artinya, Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayangi, mengembangkan saling asah dan asuh, serta hal-hal positif lainnya. Minimal tidak berbuat kerusakan di muka bumi, termasuk menyakiti perasaan sesama. Karena itu, ketika diceritakan kepada Rasulullah tentang seseorang wanita yang ibadahnya biasa-biasa saja, hanya menjalankan sholat wajib dan bersedekah ala kadarnya, tapi tidak pernah menyakiti perasaan orang lain, Rasulullah mengatakan, dia adalah penghuni surga. Jika dipahami secara mendalam, hadis ini sedang berbicara tentang keadilan. Wanita itu memenuhi kewajibannya sebagaimana seorang hamba dengan melaksanakan perintahnya, juga memenuhi hak-hak orang dengan tidak menyakiti perasaan mereka. Berbeda hanya dengan cerita pertama, ia memang berhasil memperbanyak amalnya dengan sholat malam, puasa, sedekah, dan amal-amal baik lainnya, tapi gagal memenuhi hak-hak orang lain dengan selalu menyakiti perasaan mereka. Padahal, hak-hak orang lain tidak kalah kedudukannya dengan ibadah ritual.
karena keduanya diperintahkan oleh Allah. Perbedaan dasarnya terletak pada penyelesaiannya. Berdosa kepada Allah bisa diselesaikan dengan sederhana. Cukup memohon ampunannya dan Allah akan mengampuninya. Karena Dia adalah Al-Tawwab, Al-Rahim, Maha penerima taubat lagi pengasih. Tapi dengan manusia sangatlah rumit. Ada beberapa kerumitan yang harus dimengerti terlebih dahulu. Pertama, ketidaksadaran manusia akan kesalahannya. Setiap manusia dengan bawaan lahir dan budayanya memiliki standar dan sudut pandang yang berbeda-beda tentang sesuatu. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan nilai moral. Moral yang sedang kita bicarakan di sini adalah cabang, bukan akar, karena secara umum manusia memiliki akar atau dasar nilai moral yang sama. Contohnya, memukul orang tua. Memukul orang tua adalah perbuatan amoral, tetapi cabangnya berbeda-beda karena terkait dengan budaya. Misalnya, bagi masyarakat tertentu, menyentuh kepala itu tidak sopan, tapi bagi masyarakat lain biasa saja. Ini tentu menjadi masalah. Tapi perlu diingat, ini sekedar contoh rumitnya standar benar salah di antara manusia. Artinya, manusia sering tidak merasa dirinya telah menyakiti perasaan orang lain. Padahal, ketersakitan itu akan mendapatkan haknya di akhirat kelak. Berbeda ketika berhubungan dengan Allah yang Maha Mengetahui, karena Allah sudah mengampuni terlebih dahulu kekeliruan, kelupaan, dan keterpaksaan hambanya yang tanpa disengaja. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Lah, kerumitan lain yang sukar diatasi oleh manusia. Karena orang di tipe ini tahu bahwa ia berdosa, tapi kegengsian menghalanginya untuk meminta maaf." Ketiga, menganggap sepele kesalahannya pada orang lain. Kerumitan tipe ini tidak jauh berbeda dengan yang kedua. Perbedaan terletak pada asalnya. Jika tipe yang kedua berasal dari gengsi, tipe ini berasal dari anggapan tidak penting, sehingga membiarkan mengalir seperti air tanpa merasa perlu untuk mengucapkan kata maaf. Anggap seperti ini bisa jadi karena pengetahuan agama yang kurang, sehingga tidak tahu bahayanya membawa dosa atau menyinggung orang lain di akhirat. Keempat, belum tentu mendapatkan maaf. Ini kerumitan yang tidak bisa dipandang remeh. Tidak semua orang mudah memberi maaf, tapi paling tidak, bagi orang yang telah menyadari kesalahannya dan meminta maaf, ia mendapatkan pahala karena telah mengakui kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Syekh Al-Zarqani 1645 sampai 1710 Masehi dalam Syarh Al-Muwatta mengutip ucapan Imam Ibnu Ruslan atau 844 Hijriah. Jika salah satunya berusaha berdamai dengan lainnya tapi tidak diterima, maka orang yang berusaha berdamai itu diampuni. Syekh Muhammad Al-Zarqani, Syarh Al-Zarqani ala Muwatta Al-Imam Malik, Beirut Darul Kutub Al-Ilmiyah 2012 Juz 4 halaman 335. Maka dari itu, kita harus mulai mengingat-ingat kembali kesalahan kita, lalu meminta maaf pada orang yang pernah kita sakiti satu persatu. Jika ada yang belum berkenan memaafkan, kita jangan berhenti memintanya sembari berdoa kepada Allah agar hatinya dilapangkan. Jadi, jangan sakiti sesamamu. Mohon maaflah dan berilah maaf kepada siapapun yang memintanya. Nah, semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Bantu channel kami yuk dengan cara like dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.